Udah dapet ikan asin, tahu, tempe, aneka sayur dan sambelnya guys. Langsung gue coba aja ya. Lucu banget nasi bakarnya. Hai guys, balik lagi sama gue, it's me JJ. Kali ini gue mau nge-review kuliner yang unik guys. Dan ini adanya di Puncak. Tepatnya di Jalan Raya Puncak Gadok, kilometer 90. Ini tempat yang lumayan salah satu terbaru di Puncak guys. Tempatnya adalah Secret Garden, penampakannya gini guys. Jadi nanti gue akan kasih tahu kalian konsep apa yang mereka usung dan juga gimana rasa review makan. Gue akan review makanannya juga, gue akan ngobrol sama yang ngurus di sini juga. Udah berapa lama dan lain-lain. Jangan lupa like, share, subscribe video gue di bawah ini. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian selalu dapat notif terbaru dari video gue. Thank you. Guys, sekarang gue udah di persis di depan pintu masuknya Secret Garden guys. Setelah parkiran mobil, kalian langsung penampakannya begini untuk pintu masuknya. Yuk kita cek lihat bareng kayak ada apa sih di dalamnya. Wow guys, ternyata ini kayak hidden gem juga guys. Jadi ini kayak salah satu konsep cafe yang unik yang ada di Puncak. Dan ini tropical banget guys, makanya namanya Secret Garden. Yuk kita masuk lagi. Nah, di sini kita bisa ngelihat banget guys kalau misalnya tempatnya tuh kayak gini guys penampakannya. Jadi guys, ini mengusung gaya chic vintage dan juga tropical menurut gue. Cafe ini ngusung konsep yang unik yang ada di Puncak guys. Jadi buat kalian yang bersama pasangan, keluarga atau apapun, bisa banget ke sini hanya untuk foto-foto cantik dan juga hangout di sini guys. Jadi jadi ini tempatnya langsung view-nya ke city. Dan di sini ternyata ada beberapa fasilitasnya guys, seperti playground, musola, toilet pastinya, dan juga ada gazebo, private area. Jadi asik banget guys tempatnya. Nah, sebentar lagi gue akan review kulinernya. Apa aja yang gak akan gue pesen, karena di sini ada beberapa jenis makanan guys. Nanti gue akan review kulinernya dan gue akan langsung ngobrol-ngobrol sama yang ngurusinnya. Check it out terus guys video gue. Jangan lupa like, share, subscribe. Thank you. Guys, kali ini gue udah di dalam guys, dan gue udah bersama A.A. Indra. Halo A. Indra, salam. Ya, selamat malam Kak. Malam. A. Indra, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Untuk konsep Secret Garden tadi kan saya nggak sengaja lewat. Terus begitu lihat, wah penampilannya kayaknya oke nih. Pengen tahu nih kepo-kepo dalamnya kayak apa, sekali mau nge-review kulinernya. Nah, yang saya mau tanya, ini sebenarnya udah berapa lama sih di Secret Garden ini? Secret Garden ini kita mulai 1 Juni Kak. 1 Juni di 3 bulan ke belakang. Oh, baru tahun ini Ya, mulainya. tahun ini. Masih baru banget. Ternyata gue bisa menemukan guys, dan gue mungkin baru pertama nih. Iya. Terus kalau untuk konsepnya sendiri, ini A. Indra, ini apa nih konsepnya? Untuk bangunannya kita ini vintage bohemian. Bohemian vintage, Ya, oke. Bohemian vintage. Terus ya ke etniknya ada juga Kak. Sama tropical pastinya ya. Tropical gitu. Makanya tadi gue lihat pernak-perniknya itu kayak bohemian, vintage, Iya. lucu-lucu gitu, Iya. gemes buat foto-foto. Terima kasih. Kalian instagramable banget spotnya di sini guys, dan ini pastinya cafe unik ya. Makanya gue review. Anyway, terus selanjutnya adalah untuk jam operasionalnya sendiri. A. Indra, jam operasionalnya di jam berapa sekarang? Untuk jam operasional kita di weekday bukanya jam 11 sampai jam 2 pagi. Wow, 11 sampai jam 2 pagi. Oke, kalau Untuk weekend? di weekend kita buka jam 10 sampai jam 2 pagi. Setiap harinya buka sampai jam 2. Oh, jadi mereka jam 2 pagi. Oke guys, jadi kalau kalian mau hangout di sini di Puncak, mungkin bosan atau gimana, sampai jam 2 pagi mereka masih open.
Dan untuk menu best sellernya sendiri, ini kan saya lihat tadi konsep menunya lumayan bervariatif. Ada Sunda, ada Japanese. Nah, untuk best sellernya sendiri ini apa gitu untuk menu di sini? Untuk best seller di Sunda kita ada iga bakar madu Kak, Wow, sama ayam bakar madu, oke. terus ikan gurame asam manisnya. Oh, Itu yang oke. best seller banget sih di Sundanis kita Kak. Oke, kalau untuk di Japanese-nya? Untuk di Japanese yang pastinya mie ramen. Ramen, gua akan pesen itu guys. Catet, gua akan pesen itu. Oke, Ramennya best seller banget sih, terutama di kalau pengen emang suka pedas, kita ada spicy ramen. ya. Kalau yang nggak pedasnya ada miso, soyu banyak. Oh, oke. Nanti gua akan coba yang nggak biasa. Nanti gua akan mau review gimana guys tampilannya. Oke, boleh lagi terakhir nih pertanyaannya. Kalau untuk porsian per harinya itu bisa dengan pengunjung karena ini kan baru otomatis orang pasti antusias ya untuk mencoba. Jadi kira-kira berapa porsi satu hari yang bisa dijual untuk saat ini? Porsian per harinya kita bisa Dari sampai- makanan minuman ya, makanan minuman semuanya. Pokoknya berapa macem? makanan, sekitaran 50 porsi bisa sampai kan 50 porsi. Untuk minuman hampir sama sih. Kadang yang repeatnya itu lebih ke cemilan. Oh, Cemilan cemilannya? juga ya, cemilannya juga banyak repeatan dari customer. Oke, jadi mungkin bisa hampir 200 orderan tiap hari, Yes. tapi itu yang cemil-cemil karena orang banyak kan nongkrong di sini asik ngobrol, kita buat hangout bareng sama keluarga, teman dan partner pastinya ya. Oke guys, nanti gua akan nge-review kulinernya, gua akan nge-review makanannya seperti apa. Jangan lupa ikutin terus gua. Terima kasih Sama-sama, untuk Kak. waktunya. Ya. You guys take it bareng gua ya. Hai guys, nah kali ini gue udah di dalam, gue udah pesen semua dari light meal, Sundanese, Japanese food semuanya gue pesen, termasuk juga minumannya guys. Nah, gue kali ini pesen nasi bakar ayam, tampilannya kayak gini guys, jadi udah dapet emping, kerupuk apa emping, gue nggak tahu, pokoknya tampilannya begini, cakep banget. Udah dapet ikan asin, tahu, tempe, aneka sayur dan sambelnya guys. Langsung gue coba aja ya. Lucu banget nasi bakarnya. Makan. Enak guys. Jadi nasi bakarnya tuh pakai dagingan ayam, daging potongan ayam. Terus dalamnya itu ada kemanginya, wangi, kerasa banget. Dan mereka pakai bumbu lainnya juga. Enak sih menurut gue ini. Sambelnya juga enak. Wow, nasi bakar ayamnya enak guys. Sekarang gue lanjut mau ke Japanese food. Ini gue pesen yang nggak pedes. Di sini katanya bestsellernya 2 dan ini yang pesen yang kare ramen dengan toppingannya chicken katsu. Oke, gue langsung makan aja. Jadi guys, untuk kare ramennya sendiri ini, tadi ini porsinya harganya 30.000 dan kalau kalian tambah toppingan chicken katsu kayak gini tambah ekstra 15.000 lagi guys. Kau langsung cobain aja kuahnya dulu. Ini namanya kare ramen guys. Bau karenya sih udah kecium banget sih.
Jadi dia rasa karenya kayak kare Jepang kayak gitu. Terus rasanya light, jadi nggak bikin enek ya guys kalau menurut gua. Terus untuk mie-nya sendiri tergolong mie ramen yang golongan lumayan besar sih. Ini bukan kayak ramen biasa, lebih ke mie Hokkien. Wow, chicken katsunya guys bener-bener soft banget, tipis irisan daging ayamnya. Terus dia tepung katsunya itu dia yang bisa kriuk-kriuk, gemesin gitu guys. Terus diisi ada sayuran, potongan sayur wortel sama sayur pakcoy. Ramen dengan harga 30.000 menurut gue ini worth it sih guys. Harganya dengan tempat yang begini, ini JJ approve guys. Nah, sekarang gue mau coba light mealnya. Bentar, gue mau minum dulu. Kali ini gue pesen minuman matcha blend. Ini green tea guys. Gue coba ya. Biasa matcha blend campuran green tea, susu dengan ice blended. Manisnya pas, matchanya kerasa, just nice menurut gue, enak. Terus kali ini gue pesen 2 light meal. Yang satu itu french fries mozzarella, satunya lagi roti bakar coklat kayak gini guys. Langsung gue cobain mozzarella cheese-nya. Jadi ini french fries-nya dia pakai saus bolognese di atasnya, terus dikasih mozzarella cheese. Cukup unik. Rasanya oke. Roti bakar coklatnya ya guys, favorit gua nih. Jadi satu porsi ini dapat 2 potong kecil. Makan. Roti bakarnya enak loh. Jadi dia tipikal rotinya, tipikal roti yang soft, tebel. Isiannya juga, guys bisa lihat kan? Bisa kelihatan nggak? Nah. Tuh. Dalamnya empuk banget guys. Terus saus coklatnya tuh berasa banget. Dan rasa coklatnya tuh enak. Kayak rasa dark coklat. Enak gitu guys. Jadi coklatnya tuh kayak nggak biasa gitu. Oh, udah gue cobain semua. Nanti gue mau ngabisin pesanan gue dulu. Oke. Gue kasih ini untuk makanannya dengan konsep begini. Gue kasih JJ approve guys. Oke. Untuk kalian yang lagi mau main ke puncak, bingung juga dan jenuh dengan suasana yang gitu-gitu aja, ini salah satu pilihan. Ini cafe ini Secret Garden bisa jadi pilihan kalian juga untuk main ke sini sekalian nongkrong cantik dan juga hangout bareng keluarga dan family guys. Jadi ini gue recommend juga kalian datang ke sini. Oke? Jangan lupa like, share, subscribe video gue di bawah ini, support channel gue. Jangan lupa nyalain loncengnya untuk selalu dapat notif video terbaru dari gue. Thank you guys.